Lanjut kebersamaan kita bareng Bea Cukai Tegal, ada Pak Muhammad Al-Habsyi sama Mas Anggit yang udah siap menyampaikan apa saja sih sebenarnya kalau Sobat Soneta ini ingin tahu sebenarnya tugas dari Bea Cukai Tegal ini apa saja, terus wilayah kerjanya di mana saja, bisa disampaikan Pak Muhammad dulu. Baik. Selamat siang Sobat Sonet FM ya. Mungkin ini karena kaitannya kita tentang bea cukai ya. Mungkin sobat mendengar biasanya tahu bea cukai itu tentang petugas yang ada di bandara mungkin ya, atau enggak berurusan dengan barang-barang paket kiriman ya. Di sini saya coba jelaskan apa itu fungsi bea cukai. Yang secara umum mungkin ada 4 ya. Yang pertama itu sebagai revenue collector, yang artinya mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, ataupun cukai. Nah, yang kedua adalah community protector, yang kaitannya untuk melindungi masyarakat, industri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan masuknya barang impor dan ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat. Terus yang ketiga adalah trade facilitator. Apa itu trade facilitator? Yaitu untuk dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui fasilitas fiskal di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran. Dan yang terakhir adalah industrial assistant, yaitu mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur impor dan ekspor, Pak. Saya kira itu, Pak. Oke, dan kalau untuk wilayah kerjanya Mas Anggit, itu untuk wilayah kerja Bea Cukai Tegal itu lingkupnya daerah mana saja berarti? Tadi sudah terkait tupoksi, ini terkait kalau wilayah pengawasan gitu. Kalau wilayah kami di kantor Bea Cukai Tegal itu meliputi 7 kabupaten kota. Jadi mulai Brebes sampai dengan Batang. Jadi ada Kabupaten Brebes, lalu ada Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan sama Batang. Jadi 7 kabupaten kota itu dipegang oleh Bea Cukai Tegal. Sebelumnya memang ada Bea Cukai Pekalongan, yang mana setelah ada penggabungan itu menjadi semua wilayah di kawasan kantor Bea Cukai Tegal. Seperti itu. Oke, dari masing-masing daerah pengawasan ini mungkin beda-beda ya. Betul. Baik itu fokus untuk pengawasannya ataupun banyak dan sedikitnya pelanggaran atau masuknya rokok ilegal. Ini seperti apa berarti Mas Andi? Gini, kalau untuk di wilayah pengawasan ini memang karakter dari masing-masing kota kabupaten ini berbeda, Mas. Jadi kalau kita lihat mulai dari Batang itu lebih banyak, karena nih kalau di Tegal ini lebih banyak daerah pemasaran lebih kecil daripada daerah distribusi. Jadi sebenarnya cuma lewat saja di Tegal itu. Yang jadi masalah adalah ketika yang lewat ini mampir di salah satu kabupaten kota lalu dijual di wilayah tersebut. Itu pernah terjadi di Kabupaten Batang, yang mana modusnya adalah dengan bertukar kendaraan. Jadi ketika kendaraan dengan menggunakan kendaraan besar lalu dibongkar di daerah Batang dan disebarkan di wilayah situ, itu yang jadi concern kita, itu di daerah Batang. Ketika masuk lagi di daerah Kalongan, lalu ke Malang, Tegal, itu sampai dengan Brebes lebih banyak di daerah jalur saja, jalur distribusi dari rokok ilegal. Jadi kebanyakan untuk di selain Batang itu lebih banyak di tol kita untuk penangkapannya, karena memang info sudah ada, lalu kita sudah mendapatkan informasi yang valid dan kita tinggal tunggu saja di tol. Memang kalau kendaraan itu lewat baru kita lakukan pencegahan. Oke, dan silakan nih untuk Sobat Soneta yang ingin tanya lebih jauh seperti apa sih upaya yang dilakukan Bea Cukai Tegal ini untuk terus menyasar ya rokok ilegal peredarannya dari 7 wilayah pengawasan tersebut. Habis ini kita bakal kembali lagi tetap di bincang bareng Bea Cukai Tegal.